Kenapa kamu di sini? Kakimu baik-baik saja? Baik. Bisa berdiri sendiri nggak? Kenapa kamu ngecewain aku? Aku nggak peduli kalau aku bikin kamu jatuh. Sabuk pengaman. Tanganmu kenapa? Gak apa-apa, antar aku ke apotek. Aku tahu. Terima kasih. Kenapa kamu nggak pergi? Ayo pelan-pelan. Ini tempat tinggalmu. Cantik banget. Masuk. Nenekmu mungkin udah di kamar. Lampu mati. Nenek belum pulang. Kamu pulang aja. Hei, cewek ini emang baik banget. Aku bantu kamu seharian, setidaknya bilang terima kasih. Aku nggak mau ribut sama kamu. Aku males ribut sama kamu. Benar-benar gak jelas. Cewek bodoh gak punya hati ini. Aku terus mikirin dia ngapain. Aku gak peduli sama dia. Nenek-nenek kamu. Kingling, kakimu kenapa? Aku baik-baik aja. Nek, kamu udah pulang. Maaf, aku salah, aku nggak berani lagi. Gak apa-apa, kan Nek udah pulang? Kamu gak lihat apa-apa. Jangan nangis, orang pada lihat. Kok kamu pulang sama polisi? Untung ketemu bapak polisi yang anterin aku pulang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu yang harus kami lakukan. Bawa nenek ke rumah sakit buat periksa. Kami lihat dia sendirian di jalan. Malam-malam begini. Aku baik-baik aja. Aku baru aja ke rumah sakit buat periksa hari ini. Aku gak sakit apa-apa. Ya udah kami nggak ganggu. Lain kali lebih hati-hati. Oke, terima kasih. Aku harus lebih perhatian. Terima kasih. Nek, maaf, aku salah. Salahkan omong kosongku yang melukai hatimu. Sebenarnya, aku tak bermaksud seperti yang kukatakan. Sejak ada nenek, aku merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Nenek, maafkan aku. Nenek tahu. Nenek sama sekali tidak marah padamu. Nenek, Ada yang tidak beres dengan nenek hari ini. semua salah nenek. Nanti, aku akan berusaha belajar lebih banyak tentang Dinghai.
Benarkah? Baiklah. Kamu capek? Nenek juga capek hari ini. Pulang dan istirahatlah sekarang. Kakimu baik-baik saja? Aku gendong kamu. Baik. Ada apa? Ini dia. Paman Duan. Shan, kenapa kamu di sini? Bagaimana aku ingat untuk menemui Paman Duan? Paman Duan. Aku juga belum menyapamu. Langsung buru-buru ke kantor. Apakah ini mengganggu pekerjaanmu? Tapi kalau bukan karena Tianlang, aku tak akan begitu tiba-tiba. Ada apa dengan Tianlang? Tianlang. Paman Duan, tahukah kamu Tianlang ingin mendaftar Forum Kerjasama dan Pembangunan Lingkungan Internasional tentang hak tuan rumah, kan? Sudah dengar. Aku juga tahu kamu yang bertanggung jawab atas inspeksi awal. Kamu tak tahu betapa leganya aku. Tapi kali ini kamu mungkin kecewa. Kecewa? Apa maksudnya? Tianlang tak tahu ada masalah apa. Belakangan ini memperlakukanku sangat buruk. Hari itu, aku akan membawa Pak Cheng De, ketua tim inspeksi, ke hotel. Langsung membuatnya bertemu Tianlang dan memarahiku. Sikap pihak lain terhadap Tianlang menjadi salah satu item penilaian untuk hotel. Jadi Chin didiskualifikasi. Paman Duan, kali ini semuanya karena aku. Jadi, Bagaimana ini bisa jadi salahmu? Ini salah Tianlang. Saya minta maaf untuk Tianlang. Shan membuatmu merasa teraniaya. Paman Duan, kenapa kamu minta maaf padaku? Biasa saja. Kamu juga tahu aku selalu suka Tianlang. Dia tidak peduli padaku. Tapi kebetulan dilihat Cheng De. Hanya salah paham sebesar itu. Shan, tolong lihat untuk pamanku. Kamu harus bantu Tianlang kali ini. Aku juga ingin bantu Tianlang. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu juga tahu, Tianlang tidak mau dengar aku. Paman yang tangani kali ini. Pastikan Tianlang minta maaf padamu sendiri. Jangan dia nakal. Tidak benar. Paman Duan. Wakil Direktur, kenapa kamu di sini? Silakan duduk. Aku dengar kamu marahi kepala tim inspeksi. Beritanya sampai ke kamu cepat sekali. Tahukah kamu begitu kabarnya keluar? Jangan bicara soal menaikkan penjualan. Chin tidak punya tempat untuk taruh mukanya. Aku akan cari solusi. Masih ada waktu. Semua orang sudah pergi, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku akan minta maaf ke Cheng De. Minta dia kasih aku kesempatan lagi. Kamu harus minta maaf ke Shan dulu. Shan yang kasih kamu kesempatan. Ingat kamu hanya dapat satu kesempatan. Semua orang memperhatikan kamu. Kalau hal ini kacau, kamu tidak bisa bilang pamanmu, "Halo, urus sendiri." Aku sangat rekomendasikan hotelmu ke Cheng De. Aroma bunga alami lebih sesuai dengan tema rapat. Shan, kali ini aku benar-benar ingin minta maaf padamu. Terakhir di ruang rapat, aku salah paham padamu. Sungguh, kamu akhirnya mengerti aku. Sangat senang. Ada apa, Tianlang? Aku tidak pegang tanganmu. Tidak ada kontak kulit. Kamu bisa membawanya bersama teman-teman. Ayo pergi. Saya tidak menyangka akan berkembang sejauh ini dengan Tianlang. Lebih baik bersama preman wanita itu secara alami. Duan Tianlang, apa pendapatmu? Ada apa? Shan. Ada tempat parkir di depan. Saya tidak akan mengantarmu keluar. Mengemudi dengan hati-hati di jalan. Lalu, karena aku sudah memberimu bantuan sebesar ini, bolehkah aku minta makan berdua saja denganku lain kali? Tentu saja. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bagaimana bisa aku tetap mengingat wanita itu? Nenek. Siapa kamu? Nenek, kenapa kamu ada di sini? Nenek, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Duan Tianlang. Bagaimana kamu bisa datang ke sini?
Kamu tahu kan? Kami tidak terlalu akrab. Tidak heran. Nenek. Aku tidak terlalu mengenalnya dengan baik. Aku pernah membantu dia sebelumnya. Dia terus mengatakan ingin berterima kasih padaku. Terima kasih banyak sudah membantu cucuku. Nenek, aku tidak berani menerima terima kasihmu. Omong-omong nenek, aku ada urusan yang ingin aku bahas dengan dia. Baiklah. Kalian bicara dulu saja, oke? Kamu istirahat dulu. Kalau mau berterima kasih padaku, lebih baik kamu yang kerjakan sendiri. Apa yang kamu inginkan? Hotel Zentai kami memutuskan untuk menggunakan bunga untuk membuat aroma harum di seluruh hotel. Tidak masalah jika hal ini diserahkan kepada kamu. Benarkah? Diserahkan padaku? Permintaanku adalah melakukan distribusi yang wajar sesuai dengan kondisi lokasi. Aku sangat percaya diri. Tapi, kamu tidak bercanda kan? Mau atau tidak? Berhenti. Sepertinya aku terlalu menganggapmu. Aku tidak berani, aku berjanji. Tapi, Shanshan menyuruhku menjauhi Duan Tianlang. Aku punya syarat. Ceritakan padaku. Aku ingin menggunakan nama toko bunga lili. Datang untuk membalas budi. Aku tidak peduli. Setuju. Ini. Untuk promosi, aku tidak perlu mengajakmu keluar. Aku di sini untuk mengantar bunga. Kamu di kamar mana? Aku perlu verifikasi informasi. Ini bunga yang dipesan Duan Tianlang dari kebun bunga kami. Kamu, wanita, semakin baik saja. Berani-beraninya kamu bicara. Aku tidak bicara sembarangan. Kami juga menandatangani kontrak. Satpam Lianhua membawa orang untuk menyeretku keluar. Apa yang larang? Aku di sini untuk mengantar bunga. Lepaskan aku. Biarkan aku melepaskannya. Meneer Duan. Aku memesan bunga ini darinya. Apakah kalian berdua membawa bunga ini untuk housekeeping? Aku selalu yang menangani pemesanan bunga. Kenapa tidak berdiskusi denganku? Sue King. Bicarakan di kantor nanti, ya? Mengembalikan bunga. Aku tidak punya alasan bekerja dengan wanita seperti ini. Cepat. Maaf. Maaf untuk apa? Aku yang memesan bunga ini. Wuhua. Antar Nona Kingling ke kantorku. Oke, kalian berdua bawa bunga ini ke housekeeping. Ini Nona Kingling, silakan. Duan Tianlang, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bunga tadi. Aku khusus memesannya dari kebun bunga Kingling. Aroma bunga ini segar dan alami. Sangat cocok dengan citra hotel kami. Ini juga bisa meningkatkan kualitas hotel kita. Penyetelan dan kesan pertama. Manajer umum. Apakah alasan saya cukup? Manajer Duan bilang, citra perusahaan harus divisualisasikan. Dia minta semua uang dihabiskan di kamar tamu. Diganti semua dengan taman bunga Kingling. Untuk memperdalam kesan tamu tentang Hotel Chint. Bagaimana kesanmu tentang bunga-bunga itu? Apakah bunga-bunga itu memperdalam kesanmu tentang hotel? Sepertinya tidak semisterius yang dikatakan Manajer Duan. Iya. Kalau begitu, kenapa tidak ada yang keberatan? Saya mengerti. Manajer umum, saya tahu apa yang harus dilakukan. Kamu benar-benar cacing perutku. Saya sudah lihat tas ini lebih dari 2 bulan. Kamu suka? Ngomong-ngomong, saya butuh bantuanmu. Tidak ada makan siang gratis. Katakan, ada apa? Duan Sweking mau traktir adiknya. Kamu cari 2 orang untuk tinggal di Hotel Chint. Terus? Duan Sweking tidak suka bunga yang adiknya taruh di hotel.
Kamu suruh orang urus bunga-bunga itu. Jujur saja, ini buat kasih alasan ke Tuan Sui King. Ganti tukang bunga itu. Jangan khawatir. Saya yang urus. Sebentar lagi saya ke perusahaan. 1 kotak untuk Tianlang, 1 untuk Sui King. Dari dessert yang saya buat. Makanan favorit mereka adalah gnocchi nanas. Kamu perhatian banget. Tapi cuma nggak tahu. 2 bocah itu nggak menghargai. Gimana kalau saya antar? Kamu kirim aja, hitung untukmu. Hitung saya. Makan pelan-pelan. Oke. Bagus. Tante, Kenapa kamu di sini? Saya kesini lagi ganggu Tianlang dan Sui King. maaf, saya rasa kamu salah paham. Salah paham apa? Saya hanya percaya apa yang saya lihat. Tante, dengarkan saya. Halo, ada apa? Suruh orang ini keluar. Setelah itu, orang ini tidak boleh menginjakkan kaki di hotel kami lagi. Oke. Saya mau komplain. Ada apa, Pak? Apa yang kalian lakukan di Hotel Bintang 5 yang terhormat ini? Nona, tolong pergi. Istri saya sekarang alergi. Tidak bisa bernapas. Siapa yang bertanggung jawab manajer kalian? Panggil dia keluar. Maaf, Pak. General manager kami tidak ada di sini. Saya tidak mau bertanggung jawab. Saya akan ke asosiasi konsumen untuk melaporkan kalian. Permisi. Saya akan kirim tenaga medis ke kamar Anda segera. Siapa Anda? Apakah Anda yang melakukannya, Tuan? Saya general manager di sini. Jika ada permintaan, silakan sebutkan. Agar Anda bertanggung jawab. Hotel kalian menyedihkan. Kenapa bintang 5? Saya tidak akan pernah datang ke sini lagi. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Tanya saya bagaimana caranya. Anda hampir membunuh diri. Tanya saya bagaimana caranya. Maaf. Karena kesalahan kami. Berhenti bicara omong kosong dan singkirkan bunga rusak itu dulu untuk saya. Saya janji akan mengganti bunganya. Ganti bunga penghormatan. Pak, jangan banyak bicara. Di mana pasien Anda? Belok kiri di depan. Siapa Anda? Saya dulu seorang dokter. Anda tinggal di kamar berapa? Kamar 1202. Ayo kita lihat dulu. Ayo minum air sedikit. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Sekarang saya merasa lebih baik. Wajahnya tadi jadi biru. Aku dengar kamu di lobi tadi. Kupikir itu darurat. Maksudmu apa? Kamu bilang aku bohong? Bukan. Kamu salah paham. Itu bukan maksudnya. Kondisi istrimu sekarang makin membaik. Minum banyak air dan istirahat, ya? Jangan buat dia terlalu tegang. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Kami duluan keluar. Istirahat yang cukup. Kamu merasa lebih baik? Ayo kita check out. Kondisi tamu sekarang cukup stabil. Masih butuh observasi lebih lanjut. Aku akan perhatikan. Sui King. Kamu tahu dia pura-pura, kan? Aku tahu. Ada apa? Aku mau lapor ayah. Aku nggak takut. Sui King, sebenarnya kamu bisa percaya padaku. Sudah bertahun-tahun aku anggap kamu seperti anak sendiri. Ya, aku coba dulu. Benar? Ini buat kamu. Bakso ketan nanas bikinan Tianlang. Kesukaanmu. Makasih. Aku pulang dulu. General Manager. Nyonya Duan cari kita. Nggak apa-apa, kamu sudah bagus. Terima kasih, General Manager. Aku akan terus berusaha. Makan ini. Hadiah dari Nyonya Duan buat kamu. Terima kasih General Manager dan Nyonya Duan.
Sue King. Kesini. Aku mau buat teh. Jangan-jangan cewek ini ngadu ke ayah? Sengaja menyusahkan Tianlang di rapat direksi. Biar dia nggak jadi general manager. Aku pura-pura nggak tahu dan biarin kamu. Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa? Ayah, maksudmu apa? Nggak berani sedikit pun. Mereka benar-benar cari orang buat pura-pura sakit di hotel dan bikin ribut. Kamu mau hancurin hotel ini, ya? Ternyata benar, Sunan Lu. Jangan bilang. Setiap gerakanmu aku pantau terus. Kamu nggak salah. Ngerti kan? Aku kasih tahu. Setelah Tianlang selesaiin tugas, aku bakal serahkan hotel ini ke dia. Chin punya banyak industri. Semuanya kamu kasih ke Tianlang. Dia anak laki-laki, aku nggak apa-apa. Tapi aku udah kerja di hotel sejak umur 20 tahun. Udah kerja di hotel bertahun-tahun. Banyak kerja keras, tapi nggak dihargai. Kenapa tiba-tiba kamu keluarin aku? Aku cinta hotel ini. Aku mau kerja di hotel. Ini juga nggak bisa. Kamu cinta hotel, tapi nyari orang buat bikin ribut di hotel. Anak perempuan keluyuran terus di luar. Awas nanti nggak punya rumah. Ayah nggak bisa nemenin kamu selamanya. Udah, jangan buang-buang waktu. Terus-terusan begini. Yang rugi akhirnya kamu sendiri. Cepetan nikah. Aku nggak butuh. Aku mau tinggal di rumah keluarga Duan dan kerja di hotel seumur hidup. Kalau kamu nggak terima, ya keluar aja, umumin putus hubungan ayah anak sama aku. Makin ngomong makin keterlaluan. Zheng Hua, ngomong yang benar. Kalau tahun ini kamu nggak nikah sendiri, aku lakuin apa yang kamu mau. Umumin putus hubungan sama kamu. Sunan. Bukannya aku suruh kamu cariin orang buat dia? Kenapa nggak ada kabar? Masih aja cari jodoh. Kamu patriarkal banget. Kamu itu barang antik yang bakal tersingkir dari pasar. Barang antik kamu. Sunan. Oke. Baiklah. Nggak apa-apa. Jangan lupa ingetin aku kapan. Kalau ada waktu cukup, aku bakal terapkan rencana Bapak Chengde. Selamat datang lagi. Terima kasih, terima kasih. Tapi aku ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Aku dengar 2 hari lalu kalian ada masalah dengan aromanya. Selamat datang kembali. Terima kasih, terima kasih. Tapi aku ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Aku dengar 2 hari lalu kalian ada masalah dengan aromanya. Ada tamu yang pingsan. Tolong jelaskan. Pak Chengde, itu salah paham. Pingsannya tamu itu bukan karena aromanya. Aroma kami lebih dari sekadar aman. Selamat datang kembali. Terima kasih, terima kasih. Tapi aku ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Aku dengar 2 hari lalu kalian ada masalah dengan aromanya. Ada tamu yang pingsan. Tolong jelaskan. Pak Chengde, itu salah paham. Pingsannya tamu itu bukan karena aromanya. Aroma kami lebih dari sekadar aman. Aku bilang Hotel Chin bisa dipercaya. Kalau begitu, mari kita mulai. Silahkan. Rasanya enak sekali. Aku sangat senang. Sangat istimewa. Sangat segar dan alami. Cocok sekali untuk hotel. Kau benar-benar tidak berbohong. Ini hanya uji coba. Kalau rapatmu dipastikan diadakan di Hotel Chin kami. Aku juga akan mengambil tema alam. Membuat lebih banyak artikel. Misalnya, aroma yang berbeda. Aroma berbentuk. Aroma yang terlihat. apa maksudnya aroma yang terlihat? Tak bisa diungkap lagi. Aku harus menyimpan sedikit penantian untukmu. Semoga bisa bekerja sama denganmu.
Aku sangat menantikan kerja sama denganmu. Dan departemen kuliner hotel kami. Khusus untukmu. Delegasi menyiapkan paket bunga. Wu Hua. Tuan Chengde, ayo kita makan malam. Oke. Tos dulu. Shan Qingling, Kenapa tiba-tiba cari aku, orang sibuk? bukankah aku janji mau kasih hadiah terima kasih kemarin? Ini yang khusus aku siapkan buat kamu. Cium deh, suka nggak? Kok aneh ya? Luar biasa banget. Qingling, kukira kamu cuma ngomong doang. Gak nyangka kamu beneran jago bikin parfum. Kamu suka banget ya? Baguslah. Aku lega kasih ini ke kamu. Ayo, terima kasih. Dadah. Senang kerjasama, Tuan Chengde. Yang aku pegang ini, performa penjualan Tian Lang bulan lalu. Nggak cuma ngalahin target 10%. Bahkan bikin Chin tersebar ke seluruh negeri. Sampai terkenal ke seluruh dunia. Aku nggak tahu apa para direktur masih ragu sama kemampuan Tian Lang. Karena nggak ada, aku umumkan. Duan Tian Lang akan bertanggung jawab mulai sekarang. Sebagai General Manager Hotel Zentai. Efektif segera. Perlu bantuan? Cepat banget masuknya. Aku tahu kamu punya perasaan sama hotel ini. Aku akan balikin ke kamu saat waktunya tiba. Hotel ini bukan punyamu. Masuk akal. Biar aku bantu kamu. Nggak usah, siap-siap kerja. Kursi ini nggak gampang diduduki. Makasih ingatannya. Makan siang bareng yuk. Ayo. Aku pasti akan kembali. General Manager, lihat. Asisten General Manager. Bahkan aku dapat kerjaan General Manager. Jujur aja, kali ini target penjualan kita bisa selesai cepat banget. Wangian ini emang bagus banget. Bunga ini wanginya enak. Tapi aroma bunga gampang ketutup sama bau lain. Harus cari cara buat atasi ini. Benar. Terakhir kali aku minta kamu kirim sapu tanganmu untuk diperiksa. Apa laporan pemeriksaannya sudah keluar? Sudah keluar. Kirim ke kantorku. Baik. Halo, Menir Umum. Citra Anda adalah citra hotel ini. Satu helai rambut saja bisa benar-benar menghancurkan Anda dan bisnis hotel Anda. Citra yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Bisakah kamu bertanggung jawab atas ini? Maaf, Menir Umum. Tangan. Kenapa kamu mengajakku ke sini? Kamu kan tahu situasiku sekarang.
Aku harus mendapatkan kesempatan bertemu Duan Tianlang di sini. Saat ini, aku tidak mendapatkan kemajuan sama sekali. Kamu harus bantu aku cari jalan keluar. Kalau tidak, aku benar-benar akan menganggur. Aku benar-benar tidak bisa menolongmu untuk hal ini. Duduk. Duan Tianlang ada di sini. Nenek umum, apa yang ingin Anda minum? Secangkir kopi. Kopi tanpa gula. Terima kasih. Kenapa kamu duduk di sini? Dulu, kena kasus mengganggu kencan orang, nanti kamu yang jadi bodoh karenanya. Duan Tianlang ganti pacar. Bukankah itu gadis Zhu Shanshan? Zhu Shanshan, putri Zhu Xiping dari grup Shancheng. Itu dia. Aku sangat suka kopi di sini. Duan Tianlang, kamu hanya sebatas itu saja. Naga dan Phoenix. Tomat dengan kacang hijau. Ini Adio. Ternyata kamu juga wanita yang menyedihkan. Wanita apa? Siapa yang kamu bicarakan? Parfummu wangi sekali. Parfum apa? Apakah kamu suka aromaku? Aku hanya merasa. Dari mana kamu mencium aroma parfum di tubuhku? Itu dari sapu tangan King Ling. Aroma parfum di tubuhmu sangat mirip dengan parfum di sapu tangan King Ling. Sapu tangan? Karena parfum ini juga dibawa pulang dari Italia, jadi aromanya agak mirip. Jadi aromanya agak mirip. Merek apa? Ini kerajinan tangan yang kutemukan saat berbelanja. Parfum tanpa merek. Apa kamu bawanya? Bisa kamu tunjukkan padaku? Bagus. Aku cuma tidak membawanya hari ini. Atau kutunjukkan lain kali. Bagus. Parfum yang dipakai Zhu Shanshan pasti bagus. Cukup baru. Bisa dihadiahkan untuk wanita nanti. Terakhir Tianlang dirawat di rumah sakit karena parfummu. Keluarga mereka menganggap ini masalah serius. Mau lihat parfummu? Shanshan, kamu tahu kan? Bahan baku parfumku semua alami. Bukannya kamu bilang suka? Ya, parfummu wangi dan alami. Tapi bukan berarti cocok untuk semua orang. Keluarga Tianlang curiga ada masalah dengan parfummu. Bahkan dibilang produk tanpa izin. Mereka akan menyelidiki Xia Yuan Emu. Aku khawatir kamu akan menghadapi tuntutan hukum. Menuntut King Ling. Kamu harus dengar kataku. Kamu benar-benar tidak boleh ganggu Tianlang lagi. Kalau Tianlang tanya, jangan beritahu dia tentang Xia Yuan. Akan ribet kalau keluarganya tahu. Nanti aku tidak bisa bantu meski mau. Oh begitu. Duan Tianlang yang baru saja dapat kesan baik darinya. Semua hancur. Shanshan, terima kasih. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Tak kusangka sudah selama ini. Ada aroma di sapu tangan ini. Ciumlah. Harumnya tahan lama. Masing-masing wangi tanpa disembunyikan.
Jujur saja, aku juga membandingkan. Suka aroma di sapu tangan ini. Mau kemana, Direktur Utama? Mencari resepnya. Resep rahasia. Aku mencari Nona Qingling. Berapa banyak bunga tumbuh akan tahu keharumannya. Sama saja kita ke kebun bunga mencari dia. Jangan ke sini. Apa yang kamu sembunyikan? Sudah kubilang, hutang budiku sudah lunas. Sekarang kita sudah tidak saling berurusan apa-apa. Lari kenapa? Aku ada urusan denganmu. Dengar dulu, berhenti. Jangan kejar aku. Aku tak bisa biarkan tubuhmu ada apa-apa. Lari kenapa sih? Enggak, ada urusan. Jangan ke sini. Jangan ke sini. Gila lu. Jangan ke sini. Lari kenapa? Kalau bukan karena urusan hotel, aku takkan repot-repot kejar kamu. Bikin kaget. Ada urusan. Untung Duan Tianlang tidak ada di sini. Halo, ini Tuan Wu. Bunga yang Anda pesan sudah sampai. Aku ada di lobi. Iya, tepat di depan lobi. Aku tepat di belakangmu. Kenapa kamu di sini? Reaksi apa? Aku lihat hantu. Bikin kaget. Bisa aku suruh sekretarisku yang pesan bunganya? Lari cepat banget sih. Apa yang kamu lakukan sampai berani-barinya menghindariku? Siapa yang salah? Kartu ini tulisanmu, kan? Hitam putih. Kalau ada yang bisa kubantu, aku sangat tersanjung. Mau ingkar janji? Bukankah kita sudah beres? Ini untuk uangmu. Licik sekali. Kalau tidak ada hal lain, aku duluannya. Tunggu. Kamu yang bikin kartu Hanmade ini, kan? Aroma bunga ini dari mana? Ternyata benar, dia tanya soal sumber aromanya. Untung Shen kasih tahu duluan. Kartu ini. Waktu beli udah wangi. Kalau tidak ada hal lain, aku duluannya. Jangan harap bisa pergi kalau hari ini kamu tidak jelaskan. Biar sakit, baru ku beritahu. Mau lari kemana? Hei, jangan lari. Tianlang, ada apa? Aku pesan bunga khusus untukmu. Shan, kakak Sue King silakan duduk. Kamu datang di waktu yang kurang tepat. Tianlang keluar, ini pestanya Tianlang. Kakak tolong bantu aku isi formulir ini. Bunga favorit Tianlang, minuman favorit Tianlang, kue favorit Tianlang, warna favorit Tianlang. Ini. Sudah 4 tahun aku tidak bertemu dia. Aku tidak tahu apakah preferensinya sudah berubah. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Tianlang pasti harus menerima ini.
Shanshan, bukan aku mau bilang begini, kamu benar-benar harus berusaha lebih keras. Kalau kamu tidak berusaha, Tianlang akan diambil orang lain. Direbut oleh orang lain. Oleh siapa? Bukankah itu cuma Qingling? Kakak, kamu bicara tentang Qingling. Dia sudah punya pacar. Dan dia juga sudah berjanji padaku tidak akan bertemu Tianlang lagi. Janjinya padamu itu satu hal. Pasti dia akan menepatinya? Lalu, dia dan Tianlang sedang ngobrol di lobi hotel. Dia langsung lari begitu melihatku. Kalau dia tidak berbuat salah, kenapa dia lari dengan hati bersalah? Dan Tianlang, kamu juga tahu kan? Dia tidak pernah suka mencampuri urusan orang lain. Tapi kali ini, dia terus terlibat dengan wanita ini berulang kali. Hal seperti ini tidak ada gunanya. Kamu harus cari cara lain. Kopinya tagih ke akunku, bukan dari kamu. Lobi hotel. Shanshan. Ayo, untuk apa kamu memanggilku kemari? Kamu duduk dulu. Qingling, aku dengar kamu berada di lobi hotel bersama Tianlang. Pelukan di tempat umum. Apakah kamu masih anggap aku sebagai teman baikmu? Shanshan, kamu benar-benar harus dengarkan penjelasanku tentang hari itu. Aku kebetulan bertemu dia saat aku sedang mengantar bunga hari itu. Kita berdua sudah sepakat tidak akan pernah bertemu lagi. Aku berjanji padamu. Kapan kau dan Tianlang menjadi kita? Shanshan, kau tahu maksudku bukan itu. Bisakah kau percaya padaku? Kalau begitu aku akan percaya padamu lagi. Kau tidak bisa mencariku hanya karena hal ini. Kamu sudah tidak baik, aku tidak bisa tidak adil. Aku mau mengadakan pesta untuk Tianlang. Penataan bunga di lokasi akan aku serahkan ke kamu. Serahkan saja padaku. Shanshan, janganlah kau malu menjadi saudara baikku. Ini lagi-lagi, bisakah tidak begini setiap kali? Ambilkan dasi untukku, oke? Biarkan aku mengajarimu. Ketika wanita memasangkan dasi ke pria, begini dekatnya, seperti ini. Ya ampun, aku bahkan tidak bisa membayangkan ekspresi Duan Tianlang. Kamu masih memikirkan Duan Tianlang? Tidak, kamu barusan saja bilang. Benarkah begitu? Apa yang kamu katakan? Kamu tidak malu? Bukannya kamu sudah punya pacar? Kamu dan pacarmu. Kamu tidak bisa mengatakannya. Lihat itu. Qingling, ini sangat cantik. Tolong bantu aku keluarkan ini. Nona juga benar-benar punya pandangan yang bagus. Klip dasi ini adalah edisi terbatas. Hanya ada 2 di kota ini. Sangat halus dan indah. Oke. Kemudian kemas 1 untukku juga. Aku akan lihat dulu. Tidak buruk, benar-benar profesional. Sebagai pelanggan aku sangat puas. Bagaimana bisa saya lalai dengan kamu yang menjadi supervisor saya? Pahlawan sudah datang. Waktunya memasang foto dan meletakkan beberapa bunga di sekelilingnya. Jangan khawatir. Aroma lili ini sangat istimewa, berbeda dengan sebelumnya. Ini adalah jenis terbaru yang saya perbaiki. Nanti aku akan pakai lili ini di sekeliling foto. Akan terlihat sangat bagus. Tidak masalah. Tapi aku nggak punya cukup bunga. Aku harus balik ke bunga buat ambil lagi. Ini juga ada di parfum yang aku kasih kamu waktu itu. Aku nggak lihat kamu pakai nanti. Soalnya Tianlang bilang dia nggak terlalu suka sama wanginya. Jadi aku simpan aja di rumah, nggak kepake. Nah, kamu balik ke kebun bunga ambil bunga. Aku bakal kasih hadiah ke Tianlang. Sampai ketemu nanti. Jangan khawatir. Tianlang, Itu. jangan marah dong. Gak apa-apa kok. Ini hadiah dariku buat kamu. Selamat jadi general manager. Aku nggak ada niat kasih hadiah balasan. Kita bersihin aja masing-masing. Maksudnya apa? Buang aja kalau nggak suka. Duan Tianlang, maksudnya apa?
Kamu keterlaluan banget. Aku pilih upacara dengan niat baik. Kamu perlakuin aku kayak gini. Kamu terlalu kasar. Makasih, jangan kirim apa-apa lagi nanti. Aku tahu kamu sengaja. Betul. Parfum buatan tangan Italia kamu. Ini botol yang kamu bilang hilang. Ketemu ya? Nggak ketemu. Pergi, aku harus kerja. Jangan telat di ruang jamuan jam 6.30. Aku undang banyak orang. Tahu. Maaf. Kenapa kamu lagi? Nempel terus. Aku kesini buat kerja. Kamu nodain sepatuku. Pengemis bau. Aku kan udah minta maaf. Dan aku bukan pengemis. Maaf yang nggak tulus. Satpam, aku nggak ada waktu debat sama kamu. Aku nggak butuh. Aku pergi sendiri. Mereka semua pikir Tuan Sueking udah kehilangan kekuasaan, jadi kucing sakit. Kalau aku ketemu kamu lagi, kamu harus berlutut minta maaf ke aku. Aku buru-buru. Bisa nggak lepasin aku? Jawab dulu pertanyaanku. Aku bakal lepasin kamu. Ada apa? Dupa di kartu ini dari mana asalnya? Bukankah sudah kubilang? Jangan harap bisa pergi hari ini kalau tidak jujur. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Katakan dari mana dupa ini. Jangan. Silakan saja kalau tidak mau lepas. Mengancam aku? Mau berani-beraninya sama aku? Bukankah ini sumber wanginya? Kenapa tidak mau memberitahu? Bersikap seperti pencuri. Ada apa, Shanshan? Kenapa marah-marah? Kakak Sueking, aku benar-benar salah. Tolong bantu aku. Kenapa jadi tidak waras? Kau benar. Hua Qingling memang elemen berbahaya. Tolong bantu carikan solusi. Bagaimana mencegahnya mendekati Tianlang? Berbalik arah. Akhirnya kau sadar. Tianlang benar-benar berubah. Kakak harus bantu carikan cara. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan Tianlang. Baik, aku janji akan membantumu. Tapi kau harus ingat ini sebagai hutang budi. Jangan khawatir, aku akan ingat. Kau punya kehidupan yang baik. Tapi agak berisiko. Tianlang takut pada dua hal seumur hidupnya. Salah satunya adalah tulip. Lalu yang satunya lagi, tulip saja sudah cukup. Begini saja, kau suruh Qingling kirimkan seikat tulip untuknya. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukannya. Shanshan. Qingling, aku baru saja mau memberitahumu. Aku tidak akan menggunakan foto untuk pesta malam ini. Jadi bunga-bunga itu tidak berguna. Tapi aku ingin memesan seikat tulip untuk Tianlang. Bisa kau berikan langsung pada Tianlang untukku nanti malam? Bukankah kau suruh aku menemuinya? Ini persetujuanku. Tapi ini hadiah misteriusku untuk Tianlang. Jangan bilang dia kalau aku yang kirim. Kamu harus jaga rahasia ini buat aku. Jangan khawatir.
Etika profesional kami adalah tidak membocorkan informasi pelanggan. Tasnya ada padaku dan akan diantar tepat waktu malam ini. Lihat foto Tianlang, kamu cocok banget. Benarkah? Semoga dia suka pesta ini. Pasti banget. Tianlang udah datang. Pak Duan. Total segmen, total segmen, total segmen. Senang bertemu denganmu. Pak Duan. Lihat ekspresi Tianlang, dia juga nggak nyaman. Mari kita semua bersenang-senang. Minum lagi, minum lagi. Kalau kamu benar-benar cemburu, aku harus mikirin temanmu. Kingling, kapan dia datang? Aku telepon dia lagi di parkiran. Sebentar lagi sampai. SIS, kamu bisa ke sana buat selamatin dia. Pak Duan dan aku ada urusan. Kita ada urusan. Oke. Kamu masih suka nggak pesta yang aku siapin buat Tianlang? Bagus banget. Cuma aku nggak terlalu suka acara kayak gini. Aku duluan ya. Kamu nggak suka? SIS. Panas banget, kamu bilang Kingling bentar lagi datang. Tulipnya nggak bahaya, kan? Percaya sama aku, aman. Duan Tianlang. Tianlang, aku marah. Kamu mau apa? Duan Tianlang, aku datang buat tanda tangan buket bunga. Jangan berlebihan. Ini hadiah buat kamu. Pergi. Kenapa kamu nggak bisa ditebak? Baru aja muka manis, sekarang udah berubah. Minggir. Kamu ngapain? Shan. Merusak niat baik orang. Kamu kenapa sih? Kamu baik-baik aja? Ayo, Tianlang. Tianlang, tidak apa-apa. Tianlang, ada apa denganmu? Pergilah. Tianlang, Tianlang. Tianlang, Tianlang. Tianlang, bangun. Tianlang, Kingling, ada apa denganmu? Kenapa kamu membuatnya seperti ini lagi? Tianlang, bangun. Tianlang. Siapa yang membiarkan pembohong ini masuk? Ada apa dengan anakku? Aku akan memenjarakanmu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kingling, aku akan berikanmu kasihkannya. Kenapa kamu melakukan ini lagi? Shan, memang tidak cukup untuk berhasil, tapi lebih dari cukup untuk gagal. Shan. Senangnya punya ibu. Sangat merindukannya. Apakah dia juga akan merindukanku? Beri makan nenek. Kingling, kapan kamu pulang? Aku sudah kembali, tepat di depan pintu. Masuklah, aku tunggu kamu untuk makan malam bersama. Baik. Aku punya nenek. Aku juga sangat senang punya nenek. Tianlang,
Oke, oke. Shan, Tianlang akan baik-baik saja. Lebih baik kamu pulang dan istirahat. Sue King mengantar Shan. Paman Duan. Oke, Shan, ayo pergi. Tianlang baik-baik saja. Ayo. Kakak Sue King, apakah Tianlang benar-benar baik-baik saja? Aku tahu. Tianlang benar-benar baik-baik saja. Aku percaya Tianlang akan melihat bahwa Qingling di masa depan pasti akan mengambil jalan memutar. Bagaimanapun juga, tujuanmu telah tercapai. Percayalah padaku, Tianlang akan hidup dan sehat besok. Elevator sudah sampai. Oke, kita pulang dulu. Jika butuh apa-apa, telepon aku. Oke, aku tahu. Pulanglah. Bye. Sue King. Shan sudah pulang. Sekarang kondisi Tianlang sudah stabil. Sekarang kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Pesta penyambutan oleh Tianlang berubah menjadi panggung pertunjukan pribadimu. Selamat. Manfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan citra ibu tiri yang baik. Untuk mengamankan posisinya sebagai nyonya rumah keluarga Duan. Kamu memang sangat menyebalkan. Kamu belum makan malam, kan? Aku sudah minta Nyonya Lan menyiapkannya untukmu di rumah. Kembalilah makan. Seharusnya aku yang berterima kasih. Bukan soal makan malam yang aku maksud. Saat aku melihatmu memukul orang tadi, aku benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih padamu. Terima kasih karena tidak pernah menyentuhku selama 10 tahun terakhir. Aku paling takut dengan sifatmu yang lemah lembut di permukaan tapi pria dengan hati yang kejam. Itu benar, jika tidak, aku tidak akan bisa melakukan hal meninggalkan keluarga dan anak. Sue King, hormatilah bibinan. Jangan lupa ini adalah rumah sakit. Kan ada kebebasan berbicara di rumah sakit. Lihat dirimu, seperti landak. Siapa dan urusanmu? Zheng Hua, jadi aku ini landak bagimu. Aku cuma orang yang tidak berguna di sini. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu keluargamu bertiga lagi. Apa yang kamu bicarakan di depan anak? Dia sedang tidak dalam mood yang baik hari ini. Tapi lihat saja dia seperti itu. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Maaf, aku datang untuk meminta maaf. Tidak perlu, kami akan proses lewat jalur hukum. Pergilah. Apa sebenarnya yang ingin kamu berikan padaku? Aku benar-benar minta maaf. Bagaimana keadaan Duan Tianlang sekarang? Berkatmu, dia masih di rumah sakit. Lalu bolehkah aku masuk menemui dia? Apa yang kamu pikirkan ini bertemu dia lagi? Tianlang sudah beberapa kali dirawat karena kamu. Jika kamu berani muncul lagi di depan Tianlang, aku janji akhirmu akan sama seperti dia. Satpam, keluarkan sampah ini. Bersama wanita ini. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Maaf, silakan lewat sini. Ini yang saya usahakan keras untuk kirim ke sini. Tianlang, ada apa dengan sapu tangan ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku tidak pernah ingin bertemu dia lagi. Itu benar. Hei, suster, di mana orang yang diranjang rumah sakit itu? Baru keluar dari rumah sakit. Ini milik Pak Duan, dia lupa bawa. Qingling dan Tianlang. Kalian berdua ngapain di belakangku? Dokter belum izin pulang, tapi kamu malah keluar. Kamu mau lawan aku, ya? Tianlang. Jangan kangen, aku sudah ketuk pintu. Kakak Sue King, kamu juga di sini? Sepertinya aku tidak seharusnya di sini. Aku pergi dulu. Sue King, urusan kita belum selesai. Shan, aku sedang kerja. Jangan sembarangan cari aku lagi. Aku cuma mau kasih sesuatu. Kamu tinggalkan ini di rumah sakit.
Kalian sibuk ya, aku duluan. Shan Shan, jangan dipikirkan. Tianlang memang begitu sifatnya. Jangan sedih. Ikut aku. Kenapa kamu nggak bisa hilang? Sudah kubilang kamu bisa. Duan Tianlang masuk rumah sakit lagi. Katanya kamu biasanya disukai orang. Tapi kenapa sama Duan Tianlang langsung berantakan? Aku selalu ingin minta maaf padanya. Tapi keluarganya sama sekali nggak izinkan. Kalau aku keluarganya, aku juga nggak izinkan. Kalau ada apa-apa lagi, siapa yang tanggung jawab? Tapi aku benar-benar nggak ngapa-ngapain. Aku cuma kirim dia bunga. Kamu tahu, dulu ayahku pernah cari tutor mahasiswa buat Tianlang. Jiang Yan? Cantik, umurnya nggak jauh beda sama Tianlang. Waktu itu Tianlang jatuh cinta. Terobsesi sama Jiang Yan. Shan Shan, yang mau ku bahas selanjutnya. Ini topik terlarang di keluarga Duan. Tianlang pernah diculik Jiang Yan. Setelah kejadian itu, Tianlang selalu menolak lawan jenis. Bukan dia nggak suka kamu, tapi dia dingin ke semua perempuan. Shan Shan, alasan aku kasih tahu rahasia ini hari ini. Aku harap kamu nggak salahkan dia, tapi lebih pahamin dia. Meski Jiang Yan akhirnya dipenjara, tapi luka di hati Tianlang belum sembuh. Tunggu dia memahaminya. Akan tersentuh olehmu. Terima kasih kakak Sue King sudah cerita banyak. Aku pasti akan lebih baik padanya nanti. Aku ada satu hal lagi. Sapu tangan itu kenapa? Perawat yang kasih waktu aku ke rumah sakit. Katanya Tianlang lupa. Dasar bodoh, Tianlang sengaja buang sana. Kenapa malah dikirim balik? Sapu tangan itu King Ling, kamu nggak tahu. Tianlang aku perhatikan. Tapi King Ling, aku nggak bisa urus. King Ling biar aku urus. (2133) Sampai keluar. Bukannya Tianlang setuju pulang bareng? Kenapa nggak tunggu aku duluan pergi? Sue King, aku bukan lagi Duan Tianlang dulu. Santai aja, kamu terlalu tegang. Di mataku, kamu tetap adik kecil yang polos. Hangat mana? Aku terima sensasinya. Aku anterin. Kamu pergi. General Manager. Ada yang kirim bunga lagi buat kamu. Wah King Lin, kamu punya hati juga. Akhirnya tahu minta maaf.
Buang. Kenapa General Manager suruh buang? Baik. General Manager, kamu baik-baik aja? King Lin, orangnya? Panggil dia masuk. Cewek King Lin, dia nggak datang. Kalau nggak datang, siapa yang kirim bunga? Dari toko bunga. Barusan resepsionis telepon, bilang ada bunga buat kamu. Aku lihat bukan dari cewek King Lin. Aku yang tanda tangan buat kamu. Ngomong-ngomong, ada kartu ini, aku kasih ke kamu atau... Apa yang ditulis di situ? Ketemu di Taman Mingjing jam 2 siang. Bilang mau minta maaf langsung ke kamu. Minta maaf. Benarkah itu gadis King Lin? Lalu kenapa dia tidak datang sendiri? Berani-beraninya kau memberiku tulip. Apa menyakitiku belum cukup? Aku sedang berpikir. Taman cermin. Jauh terpencil, biasanya bahkan tak ada orang. Apa yang kau lakukan di sana? Kurasa lebih baik kau telepon dan tanya. Gadis King Lin. Aku ingin lihat apa yang dia mau lakukan. Tianlang? Tianlang? Orangnya. Kenapa tidak di sini? Wakil Presiden, Anda mencari manajer umum. Dia keluar. Kenapa ini belum ditandatangani? Siapa yang mengirim? Tulipnya dikirim dari toko bunga. Tulip. Kami tidak tahu siapa yang mengirim. Mungkin gadis King Lin. Terakhir kali King Lin sengaja atur kirim tulip untuk Tianlang. Tapi kali ini kenapa dia kirim? Kenapa pergi ke Taman Cermin? Sangat terpencil. Jangan-jangan King Lin dipukuli dan mau balas dendam pada Tianlang. Aku tak boleh biarkan sejarah terulang. Wakil Presiden, Anda baik-baik saja. Wakil Presiden, manajer umum tidak punya telepon. Lalu bagaimana? Dia pergi kemana? Dia pergi ke Taman Cermin. Taman Cermin. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ikut aku. Keselamatan dulu, Wakil Presiden. Telepon King Lin. Jika tipuannya gagal, dia malah buat rencana lebih jahat. Cepat telepon. Tianlang dalam bahaya. Halo, Halo King Lin. Aku sudah telepon polisi. Sekarang polisi sedang cari kamu. Tunggu saja kau masuk penjara. kau berani sentuh adikku sedikit, kau mati. Dua, Kau mati. ayo duduk dan bicara. Kau Duan Sue King, Wakil Direktur Utama. Pelan-pelan. Dengar penjelasanku. Aku sungguh tak bermaksud menyakiti Duan Tianlang. Polisi datang menangkapku. Karena waktu itu. Tidak, meski aku tertangkap. Aku tetap akan katakan padanya, aku tak bermaksud menyakitinya. Sedang apa kau sampai larut begini? Direktur Tianlang. Wanita gila, kau berani main-main, kau mati. Wanita gila. Aku memang gila. Hua King Lin.
Aku beri waktu 5 menit lagi. Kalau kau tak muncul lagi, kupastikan kau main-main denganku. Jangan salahkan aku nanti tak sopan padamu. Hua Qinglin. Kebetulan sekali. Apa Tianlang salah mengira aku sebagai dia? Qinglin. Itu kau. Sedang apa kau bersembunyi? Keluarlah cepat. Aku bicara padamu, kau dengar? Mau kutangkap kau? Ku beritahu. Kalau kutangkap, kau mati. Tianlang, Direktur, Tianlang, Kenapa kau di sini? bagaimana dengan Qinglin? Lari. Syukurlah aku telepon. Telepon apa? wakil direktur menelepon Qinglin. Bilang mau telepon polisi. Kau bilang dia lari. Apa dia benar-benar mau menyakiti direktur? Kenapa? Tidak mungkin. Sedang bergumam apa kau? Tianlang, selain dia, Jangan bicara lagi.